Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas max level part mentok. Maksudnya part 8. Kenapa part 8 atau mentok gitu? Karena emang udah mentok dari sananya. Bahkan ini admin ngambil yang bahasa Inggris, karena yang bahasa Indonesia udah habis, udah gak ada lagi. Jadi ya, mungkin max level bakal rehat dulu dan nunggu chapternya banyak lagi, baru nanti diterusin lagi. Dan untuk kedepannya maksudnya untuk max level bakal di full partin dulu. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan aja ke alur cerita utamanya. Cerita dimulai dengan Mizuha yang sedikit canggung dan ia tidak percaya diri dengan kekuatan yang dimiliki olehnya. Mizuha pun di sana terdiam di hadapan alat pengukur sihir yang ada di hadapannya itu. Ia di sana takut. Ia takut jika kekuatan sihir miliknya dan kakaknya akan berbeda sangat jauh. Namun meski begitu, di sana Mizuha tetap menenangkan dirinya dan ia pun langsung mengarahkan tangannya pada alat sihir yang ada di hadapannya. Mizuha langsung mengalirkan kekuatan yang ia miliki pada alat sihir tersebut. Dan ketika melihat hal itu, Shido dan Karin pun langsung kaget dengan apa yang ada di hadapannya sekarang. Mizuha mulai membuka matanya secara perlahan. Lalu di sana terlihat jika sekarang kekuatan magic miliknya adalah 26.000. Shido kaget bukan main. Ia berkata bahwa dulu Mizuha hanya punya 2.000 kekuatan sihir, tapi sekarang meningkat pesat menjadi 26.000. Nagi pun di sana langsung datang ke arah Mizuha dan ia berkata bahwa meningkatkan kekuatan magic sangatlah memungkinkan bagi mereka semua. Sambil tersenyum, Nagi berkata bahwa yang dibutuhkan bukan hanya keahlian, melainkan pantang menyerah dan terus berusaha juga diperlukan. Nagi sendiri di sana langsung memegang kepala Mizuha dan di sana Mizuha langsung menangis terharu karena ternyata latihan kerasnya bersama Nagi terbalaskan. Ruka yang melihat hal itu langsung tersenyum dan di sana Nagi pun langsung berkata bahwa Ruka dan Ryuji juga melakukan tugas mereka dengan baik. Tanpa disangka, di sana Nagi juga langsung mengelus kepala Ruka dan ia berkata bahwa Ruka sangatlah hebat. Ryuji yang melihat hal itu langsung terkejut dan ia berpikir bahwa Nagi benar-benar tidak tahu rasa takut. Bahkan Mizuha di sana berkata bahwa sekarang sepertinya Ruka akan marah karena Nagi melakukan hal itu. Namun ternyata Ruka tak marah dan ia berkata bahwa jika dirinya bukanlah seorang anak kecil. Nagi tahu hal itu dan di sana ia pun berniat untuk menepuk kepala Ryuji yang ada di sana juga. Namun tiba-tiba di sana ada orang yang muncul sehingga membuat Nagi dan yang lainnya terkejut. Ternyata yang datang adalah bangsawan sihir yang dimana ia bernama Fuka. Shido di sana langsung menjelaskan jika Fuka adalah seorang bangsawan dan ia minta maaf karena belum menjelaskan itu pada Nagi. Shido pun langsung mengatakan pada Fuka bahwa Nagi ini adalah orang yang telah menyelesaikan malapetaka 2 kali. Fuka yang mendengar hal itu langsung mendekat ke arah Nagi dan ia langsung bertanya apakah benar jika Nagi yang menyelesaikannya. Karena melihat Nagi yang didekati oleh Fuka, di sana Mizuha dan yang lainnya pun langsung berkata agar Fuka pergi dari sana. Ketika melihat hal itu, Fuka langsung tersenyum dan ia berkata bahwa ia minta maaf karena tadi malah marah-marah. Di sana ia berkata bahwa Mizuha dan kakaknya pasti adalah keluarga bangsawan sihir juga, tapi sayang mereka seperti sampah. Ia pun di sana tersenyum dengan menjijikan dan sambil tertawa ia berkata bahwa dirinya akan menjadi kapten dalam unit tersebut. Sedangkan Shido langsung berkata jika itu tak bisa karena Nagi sudah menjadi kapten mereka. Namun dengan wajah menyebalkan di sana Fuka mengatakan bahwa orang yang nanti menyelesaikan malapetaka akan menjadi kapten tim tersebut. Fuka langsung pergi dan ia berkata bahwa dirinya akan melakukan hal itu. Shido pun langsung meminta maaf pada Nagi karena pelakuan menyebalkan dari Fuka. Dan karena melihat hal itu, Mizuha dan yang lainnya pun langsung kesal. Mereka berkata bahwa mereka tidak ingin Fuka menjadi kapten tim. Nagi yang melihat hal itu malah terlihat bingung tentang alasan mengapa 3 orang itu malah marah karena dirinya. Sedangkan sekarang cerita pun berganti kembali ke tempat latihan kantor kepolisian. Nagi di sana berpikir bahwa sekarang para polisi hanya punya 10.000 magic power, jadi mungkin sekarang mereka harus meningkatkan kekuatannya. Nagi di sana mengatakan bahwa sekarang ia akan memberitahu mereka jika kekuatan magic bukanlah hal yang utama karena masih ada hal yang lebih penting. Ryuji sendiri di sana dipanggil oleh Nagi dan Nagi langsung menyuruh Ryuji untuk datang ke arah dirinya. Nagi pun langsung berkata agar sekarang Ryuji memukul dirinya dengan sangat kencang. Ketika mendengar hal itu, Ryuji langsung bersiap dengan tinjunya dan ia berkata agar Nagi tidak komplain karena hal tersebut. Di sana tinjuan Ryuji pun langsung melayang tepat pada wajah milik Nagi. Namun di sana Nagi tidak kenapa-napa karena ia menggunakan magic barrier sehingga serangan Ryuji tak mengenai dirinya. Ryuji di sana terus mencoba menyerang walaupun serangannya tak mempan dan tak bisa menyentuh Nagi. Ryuji terkejut karena Nagi di sana menjelaskan jika kekuatannya sekarang dinamakan auto magic. Ryuji pun langsung kelelahan dan di sana Nagi langsung berkata agar
sekarang mereka mempelajari tentang auto magic yang tadi ia tunjukkan. Nagi di sana melatih para polisi dan terlihat sekarang para polisi merasakan beberapa perbedaan pada tubuh yang mereka miliki. Mizuha dan yang lainnya tak mau kalah. Di sana mereka terus berusaha untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah semua itu selesai, Nagi kembali ke rumahnya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya harus melatih orang lain agar bisa melawan para monster yang terus bermunculan. Nagi sendiri sekarang terlihat senang karena ia berpikir bahwa mungkin dirinya bisa membuat perlengkapan untuk meningkatkan kekuatan milik semua orang. Nagi di sana mencari-cari sesuatu yang bisa ia gunakan dan tanpa sengaja di sana ia menemukan sebuah cincin yang bisa digunakan. Nagi berpikir bahwa itu mungkin bisa ia gunakan, tapi tetap saja satu cincin tidak akan cukup agar bisa digunakan oleh semua orang. Saat Nagi sedang berpikir, tiba-tiba di sana handphonenya berbunyi karena ada telepon dari Ruka. Nagi langsung mengangkatnya dan tanpa disangka di sana Ruka berkata bahwa alasannya menelpon adalah karena Nagi harus tetap jadi kapten bagi mereka. Ketika mendengar hal itu, Nagi langsung tersenyum dan sekarang ia juga sepertinya ingin menanyakan sesuatu pada Ruka. Nagi di sana memberitahu Ruka jika Ruka senggang besok, maka dirinya mengajak Ruka untuk belanja bersama. Nagi berpikir bahwa ketika belanja ya tak perlu banyak orang, jadi ia akan mengajak Ruka berdua saja. Karena di sana mereka hanya berdua, Ruka pun sedikit terkejut. Sedangkan Nagi malah tersenyum dan ia bertanya apakah Ruka ini mau jika pergi bersama dengan dirinya. Ruka langsung berkata bahwa ia akan pergi bersama dengan Nagi, dan ketika mendengar hal itu Nagi pun langsung senang karena besok ia bisa dibantu mencari cincin oleh Ruka. Ruka pun di sana langsung terdiam setelah ia mendapat telepon dari Nagi. Sedangkan Nagi di sana memperhatikan cincinnya dan ia berkata bahwa dirinya akan menciptakan item anti monster. Terlihat di sana Nagi langsung mengeluarkan kekuatannya dan ia langsung memberikan kekuatannya pada cincin tersebut. Sedangkan keesokan harinya terlihat Mizuha datang ke kamar Ruka karena Ruka tidak keluar dari kamarnya terus. Ketika masuk ke kamar Ruka, Mizuha pun langsung terkejut karena ternyata sekarang Ruka sedang memilih baju. Terlihat Mizuha di sana langsung minta maaf karena ketika Mizuha masuk ternyata kamar Ruka sangat berantakan. Mizuha langsung berpikir bahwa sepertinya sekarang Ruka akan jalan dengan seseorang sehingga Ruka sangat bersiap. Ternyata orang yang akan berjalan dengan Ruka adalah Nagi dan Nagi sekarang sudah bersiap dengan baju biasa saja. Lagi-lagi Mizuha menjadi pengintip dan ia memperhatikan Nagi dari belakang. Mizuha di sana berpikir bahwa ia minta maaf karena sekarang malah memata-matai Nagi yang ia anggap akan kencan dengan kakaknya. Nagi sendiri sekarang terlihat berdiri seperti menunggu seseorang. Ruka yang ditunggu Nagi pun sekarang sudah muncul dan ketika Ruka muncul semua orang pun langsung melongo ke arahnya. Dengan wajah dan badan cantiknya di sana Ruka langsung bertanya apakah tadi Nagi sudah menunggu dengan lama. Nagi pun berkata bahwa ia juga baru sampai, jadi semuanya aman-aman saja. Semua laki yang ada di sana langsung berkata bahwa Ruka sangatlah cantik sehingga mereka semua iri pada Nagi. Mizuha sendiri sekarang kaget ketika ia melihat Nagi yang jalan bareng dengan Ruka. Nagi di sana berkata bahwa sekarang ia sedang membutuhkan beberapa cincin untuk ia gunakan. Ketika mendengar hal itu Ruka kaget dan ia berkata apakah Nagi ini punya banyak pasangan sehingga ingin membeli beberapa cincin. Ruka mengatakan bahwa di Jepang tidak diperbolehkan poligami, jadi Nagi tidak boleh seperti itu. Waduh. Tapi meski begitu di sana Ruka pun berkata bahwa ia punya tempat untuk mencari sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh Nagi. Nagi dan Ruka di sana mencari benda yang bisa ia gunakan, sedangkan Mizuha di sana mengikutinya dari belakang. Sambil memperhatikan cincinnya, Nagi berpikir bahwa ia mencari cincin yang memiliki kualitas bagus. Ketika mereka sedang mencari cincin, penjaga toko pun berkata bahwa ia punya cincin untuk pasangan serasi seperti Nagi dan Ruka. Ketika mendengar hal itu, Ruka langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa mereka bukanlah pasangan ataupun pacar. Penjaga tokonya pun langsung meminta maaf pada Ruka yang ada di hadapannya dan di sana si penjaga toko langsung pergi sehingga membuat Ruka sedikit merasa bersalah. Setelah mencari ke beberapa tempat, mereka pun beristirahat dan langsung duduk berdua. Dengan wajah malu-malunya Ruka berkata bahwa ia minta maaf karena ia tidak terlalu membantu banyak pada hari ini. Nagi pun langsung berkata jika itu tak benar karena ia pikir jika Ruka sudah banyak membantunya dalam mencari cincin yang bisa digunakan. Ketika mendengar hal itu Ruka langsung menatap Nagi dengan mata indahnya dan di sana ia tersenyum manis sambil berkata bahwa ia senang dengan ucapan Nagi barusan. Sedangkan Mizuha sendiri di sana terdiam di belakang mereka
mereka. Dan di sana ia merasa sedih karena dirinya malah memata-matai mereka padahal tak ada urusan apapun. Mizuha pun langsung pergi dan meninggalkan mereka berdua. Sedangkan Nagi sendiri di sana langsung tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ruka yang melihat Nagi tersenyum langsung bertanya untuk apa Nagi membeli beberapa cincin sekaligus. Nagi pun langsung menjelaskan bahwa cincin itu ia beli untuk diberikan sebagai perlengkapan bagi orang lainnya. Sambil mengeluarkan sesuatu dari sakunya, di sana Nagi berkata bahwa sekarang ia akan membayar bantuan Ruka pada saat ini. Terlihat Ruka pun langsung terkejut karena di sana Nagi langsung mengeluarkan cincin pada dirinya. Nagi pun langsung berkata agar sekarang Ruka memberikan tangannya karena ia akan memberikan cincin itu. Terlihat di sana Nagi langsung memasangkan item cincin itu pada lengan Ruka. Nagi berkata bahwa itu adalah item spesial pertama yang ia buat, jadi ia harap jika Ruka akan menjaganya dengan baik. Ruka pun langsung pergi meninggalkan Nagi dan dia berkata bahwa ia menghargai pemberian dari Nagi tersebut. Nagi sendiri di sana bingung dan ia berkata bahwa dirinya belum menjelaskan tentang benefit dari item itu. Ruka malah terus berjalan meninggalkan Nagi dan di sana ia langsung terdiam ketika merasa sudah jauh dari Nagi. Ruka pun memperhatikan cincinnya dan di sana ia langsung memegang dadanya karena ia pikir bahwa tadi ia merasa dakdikduk dengan pemberian dari Nagi. Keesokan harinya terlihat Nagi pun langsung berkata bahwa ia akan memberi peralatan bagi semua orang yang ada. Terlihat di sana mereka semua pun terkejut karena Nagi memberikan peralatan yang bisa mendeteksi para monster di dekatnya. Tak hanya itu, di sana Nagi juga memberitahu jika peralatan berbentuk cincin itu punya magic beratribut angin yang bisa mereka gunakan. Shido pun langsung terkejut dan dia terkejut karena ternyata Nagi membuat peralatan hebat itu sendiri. Shido di sana langsung memperhatikan cincin yang menurutnya sangat hebat itu dan ia langsung berkata bahwa Nagi benar-benar selalu membuatnya terpukau. Mizuha sendiri di sana langsung bingung tentang mengapa Ruka tidak diberikan cincin oleh Nagi. Namun ternyata di sana Ruka sudah punya cincinnya dan cincin itu terbuat dari emas dengan batu aki. Ketika melihat hal itu Mizuha langsung terkejut dan ia bingung dengan apa yang terjadi ketika kemarin dirinya pergi duluan. Nagi pun langsung terbang dan di sana ia langsung mengajarkan tentang cara menggunakan sihir tipu melayang. Nagi menjelaskan jika cara melayang adalah magic sederhana dan sekarang mereka harus mempelajarinya. Mereka pun berlatih dan di sana Nagi langsung tersenyum ketika melihat Mizuha yang berhasil melatih kekuatannya. Sedangkan Ryuji dan Karin di sana terlihat sedikit kesulitan ketika mereka menggunakan magic yang Nagi ajarkan. Mereka pun terus berlatih hingga 1 minggu lamanya dan terlihat di minggu berikutnya Nagi langsung berkata agar sekarang semua orang memperlihatkan skillnya. Karin di sana mengeluarkan Holy Magic dan mengeluarkan skill level 2 milik dirinya. Shido pun langsung mengeluarkan skill level 3-nya yang bernama Lightning Magic. Ryuji sendiri sekarang mengeluarkan Stun Rain yang dimana itu adalah skill level 4 yang cukup kuat. Sedangkan Mizuha dan Ruka di sana terlihat mengeluarkan skill air yang cukup hebat untuk digunakan oleh mereka berdua. Nagi langsung tersenyum dan dia berkata bahwa sekarang mereka semua memiliki kekuatan yang mulai meningkat. Setelah mereka memperlihatkan kekuatannya di sana Nagi pun berkata bahwa sekarang mereka telah berlatih dengan baik. Nagi pun mengatakan agar sekarang Ruka menyerang dirinya menggunakan sihir level 4 yang dimilikinya. Ruka pun langsung mengumpulkan kekuatannya dan dia berkata bahwa dirinya akan menuruti perkataan Nagi. Terlihat di sana serangan magic level 4 milik Ruka pun langsung datang ke arah Nagi. Sedangkan Nagi di sana mengeluarkan sihir level 1 yang bernama Wooden Spear. Terlihat serangan Ruka langsung menghilang ketika terkena serangan dari Nagi. Ketika melihat hal itu, Shido pun langsung kaget karena ternyata serangan level 4 bisa ditahan oleh magic level 1 saja. Nagi pun langsung mengatakan jika kekuatan magic bukan hanya tentang level sihir saja. Nagi mengatakan jika kekuatan magic memiliki counternya masing-masing agar bisa saling mengalahkan. Nagi menjelaskan jika itu harus mereka pelajari dan ketika mereka bisa mengetahuinya, maka mereka bisa selangkah lebih kuat dari sebelumnya. Ketika mendengar hal itu, semuanya pun langsung bersemangat karena mereka tahu jika Nagi pasti akan membuat mereka jadi lebih kuat lagi. Namun tiba-tiba di sana Fuka muncul dan dia langsung tersenyum ke arah mereka. Fuka di sana datang dan dia berkata bahwa dirinya bosan jadi ingin datang ke arah sana untuk bertemu dengan para polisi. Fuka berkata bahwa ia berharap jika sekarang ada malapetaka
malapetaka agar kapten dari tim tersebut bisa segera ditentukan. Tiba-tiba di sana Mizuha pun langsung berteriak dan ia berkata agar mereka semua melihat ke arah langit. Ternyata malapetaka terjadi dan hal itu malah membuat si Fuka senang karena sekarang ia bisa menunjukkan kekuatannya. Fuka berkata bahwa tim yang bisa mengalahkan bosnya akan menjadi kapten unit spesial yang ada di kepolisian sekarang. Ketika mendengar hal itu, Mizuha dan yang lainnya langsung bersemangat dan mereka berkata jika mereka pasti tidak akan kalah dari tim Fuka. Namun Fuka tak memperdulikan hal itu. Di sana ia langsung pergi dengan menggunakan magic yang dimilikinya. Nagi pun langsung berkata agar sekarang mereka bersiap dan melakukan apa yang harus dilakukannya. Di sana Nagi dan timnya langsung bergerak dan mereka langsung menggunakan alat komunikasi untuk saling mengabari. Terlihat Nagi dan timnya sekarang bergerak dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat dan di depan mereka terlihat ada Fuka yang bisa terbang dengan sangat cepat. Fuka berkata bahwa tim Nagi benar-benar lemah dan tim Nagi ini seperti loser bagi dirinya. Mizuha yang melihat hal itu kesal dan ia berkata bahwa dirinya ingin menghantam bebenguk milik Fuka yang ada di hadapannya itu. Terlihat Fuka pun langsung datang ke tempat kehancuran yang sekarang sedang terjadi dan di sana Fuka berkata bahwa ia telah datang dan ia akan bersiap untuk membantai para monster yang ada. Fuka mengeluarkan kekuatan hebat miliknya dan dia langsung menyerang semua monster yang ada di sana. Terlihat beberapa monster pun langsung mati ketika terkena serangan Fuka. Beberapa orang yang ada di sana pun sekarang terlihat bergerak cepat ketika mereka dikejar oleh monster yang ada. Fuka yang melihat hal itu malah tertawa dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengalahkan para monster yang ada. Terlihat di sana orang-orang pun terkejut karena monster yang ada langsung mati tepat ketika akan menyerang mereka. Terlihat di sana serangan Fuka sekarang malah mengarah pada orang biasa dan bersiap untuk mengenai mereka. Serangan itu pun berhasil ditahan oleh Nagi menggunakan magic barrier yang dirinya miliki. Nagi mengeluarkan aura mengerikan dan ia berkata tentang apa yang dilakukan oleh Fuka barusan. Fuka dan rekannya pun langsung ketakutan karena di sana Nagi mengeluarkan tekanan mengerikan yang dimiliki olehnya. Fuka ketakutan dan bahkan tubuhnya juga tidak bisa bergerak akibat tekanan yang Nagi berikan. Terlihat orang-orang tadi pun langsung dibantu oleh Mizuha dan juga yang lainnya. Mizuha di sana berkata bahwa si Fuka benar-benar berdebah karena membuat orang biasa dalam bahaya. Si Fuka sendiri sekarang sudah bisa bergerak dan ia berpikir bahwa tadi ia tidak bisa bergerak mungkin karena terjadi sesuatu. Fuka pun di sana langsung bergerak menggunakan kekuatannya. Ia berkata agar mereka menyelamatkan orang lain karena ia dan timnya lah yang akan melawan bosnya. Nagi yang melihat hal itu malah tersenyum dan ia berpikir bahwa Fuka ini bagus untuk dijadikan latihan bagi Mizuha dan yang lainnya. Nagi pun langsung berkata bahwa ia akan melakukan evakuasi, jadi ia menyuruh yang lainnya untuk fokus pada monster saja. Terlihat Nagi langsung menyemangati mereka dan ia berkata bahwa mereka tidak boleh kalah dari Fuka. Ruka, Mizuha dan Ryuji langsung mengeluarkan kekuatannya dan mereka langsung bersiap untuk melakukan tugasnya. Mereka semua bergerak cepat dan mereka langsung menyerang semua monster yang ada di sana dengan kekuatan mereka masing-masing. Mizuha saat ini terlihat fokus dengan sihir air yang dirinya miliki dan dengan magic level 3 yang bernama Azure Slash, di sana ia pun bisa mengalahkan beberapa iblis dengan mudah menggunakan satu serangan. Mizuha berkata bahwa dulu ia ketakutan ketika melawan monster, namun sekarang ia bisa mengalahkan tentara iblis dengan sangat mudah. Sambil berdiri di sana Mizuha berkata bahwa sekarang ia sudah menjadi sangat kuat dan bisa melakukan banyak hal. Sedangkan Nagi sendiri sekarang melakukan fokus tingkat tinggi karena ia harus mengamati beberapa orang yang berada di sana. Nagi berpikir bahwa orang yang tidak punya magic sulit dideteksi, jadi ia harus mengecek satu-satu saat melakukan evakuasi. Nagi pun langsung bersiap dengan kekuatannya untuk melakukan evakuasi pada para manusia yang ada di sana. Sedangkan si Fuka saat ini terlihat senang dan ia terus menyerang para monster yang ada dengan kekuatan milik dirinya. Karena tak mau kalah, di sisi lain ada tim Mizuha yang juga melakukan hal sama dengan Fuka, yaitu mengalahkan para monster yang ada. Tapi tiba-tiba di sana Mizuha terkejut karena sekarang ia merasakan energi mengerikan yang datang ke arahnya. Terlihat energi itu datang dari Kapten Iblis yang mengeluarkan aura cukup mencekam ke arah mereka semua yang ada di sana. Ketika melihat hal itu, Fuka malah senang dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan melawan bos dan menunjukkan kekuatan yang dirinya miliki. Bawahan Fuka di sana berkata bahwa lawan mereka adalah Kapten Iblis, jadi mungkin Fuka tidak akan bisa mengalahkannya. Namun dengan penuh
percaya diri, Fuka berkata jika dirinya bisa menang karena ia adalah seorang bangsawan yang sangat kuat. Fuka langsung mengeluarkan kekuatannya dan ia berkata bahwa dirinya pasti bisa mengalahkan Kapten Iblis yang ada di hadapannya itu. Si Kapten Iblis yang melihat Fuka mengeluarkan magicnya pun langsung tersenyum dan ia menyeringai ke arah Fuka. Terlihat si Kapten Iblis pun mengeluarkan Fire Magic yang dimana kekuatannya sangat besar dan juga mengerikan. Kekuatan Fuka pun di sana langsung menghilang karena ditelan habis oleh Kapten Iblis yang tadi ada di hadapannya. Fuka langsung ketakutan dan ia berkata bahwa skill miliknya yang overpower sekarang malah menghilang akibat kekuatan dari si Kapten Iblis. Serangan si Kapten Iblis pun datang ke arah mereka dan ketika melihat hal itu Fuka langsung lari dan ia berkata agar mereka semua kabur. Ketika Fuka kabur, terlihat serangan dari si Kapten Iblis pun akan mengenai orang-orang yang ada di sana. Namun dengan cepat Nagi langsung muncul dan ia langsung menyelamatkan rakyat biasa tersebut. Saat Nagi akan menahan serangan itu, tiba-tiba di sana ada sihir air dan tanah yang melesat pada si Kapten Iblis. Serangan itu pun saling bentrok satu sama lain dan ternyata serangan itu berasal dari trio rekan Nagi di sekolah. Nagi yang melihat hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa tadi itu tidaklah buruk. Saat si Fuka diam setelah kabur, di sana ada Mizuha yang datang ke arahnya. Fuka di sana berkata bahwa tadi hampir saja ia akan terkena serangan dari si Kapten Iblis. Mizuha yang mendengar hal itu kesal dan ia berkata mengapa Fuka malah meninggalkan para manusia biasa. Fuka pun langsung menjawab jika itu adalah kesalahan mereka sendiri karena mereka tidak kabur dari tempat tersebut. BTW ini si Fuka mirip sama di One Piece gak sih? Mirip kayak Tenryubito, nyebelin gitu lah. Mizuha sendiri sekarang terlihat bersiap dengan tangannya dan ia bersiap untuk menghantam Fuka yang ada di hadapannya. Mizuha pun langsung menghantam bebenguk milik Fuka dan di sana Fuka langsung terpukul mundur karena ia merasa kesakitan akibat hantaman yang dilakukan oleh Mizuha. Mizuha di sana berkata bahwa Fuka mungkin bangsawan, tapi Fuka sayangnya hanyalah sampah yang tak punya harga diri. Fuka yang melihat hal itu kesal dan ia berkata bahwa berani sekali Mizuha menampar dirinya yang merupakan seorang bangsawan. Mizuha tak memperdulikannya dan di sana ia pun langsung bersiap untuk melakukan tugasnya lagi. Saat Nagi mengevakuasi warga, Nagi pun berkata bahwa perlakuan Mizuha tadi cukup bagus juga. Sedangkan si Kapten Iblis sendiri sekarang terlihat mengeluarkan aura mengerikan dan ia bersiap untuk menyerang semua hal yang ada. Para bawahan Fuka yang melihat hal itu langsung berkata bahwa Fuka pasti tidak akan bisa mengalahkan Kapten Iblis itu. Fuka yang mendengar hal itu langsung kesal dan dia berkata bahwa dirinya akan memikirkan cara agar bisa mengalahkan Kapten Iblis tersebut. Fuka pun tersenyum dan dia berkata jika dirinya akan mengalahkan Kapten Iblis dengan cara menyampah Kapten Iblis yang nanti sudah kelelahan. Ketika mendengar hal itu bawahannya malah senang dan mereka berkata jika si Fuka sangat hebat. Sedangkan si monster sekarang sedang bergerak ke arah Mizuha dan yang lainnya dengan aura mencekam. Mizuha langsung sedikit panik dan dia berpikir bahwa untuk menang melawan iblis itu maka pasti akan sangat sulit. Namun di sana Ryuji langsung bersemangat dan dia langsung bersiap untuk melancarkan serangan magic yang dirinya miliki. Tak hanya itu, di sana yang lainnya pun langsung mengeluarkan kekuatan mereka agar bisa menyerang si monster iblis. Terlihat serangan mereka bersatu dan langsung menyerang ke arah Kapten Iblis yang ada. Ryuji berteriak dan dia berkata bahwa tadi mereka telah berhasil menyerang si Kapten Iblis yang ada di sana. Namun si Kapten Iblis di sana masih terdiam biasa saja dan terlihat ia tidak kenapa-napa karena serangan gabungan dari Ryuji tidak ada apa-apanya. Mizuha dan Ruka pun langsung sedikit ngeri karena ternyata serangan mereka tadi tidak berefek sedikit pun. Terlihat si Kapten Iblis pun sekarang sudah bersiap mengeluarkan magicnya lagi dan ia bersiap untuk melancarkan serangan yang lebih kuat. Ketika melihat serangan itu, Mizuha langsung berkata agar sekarang mereka menghindar karena serangan itu akan sangat berbahaya. Sambil memperhatikan serangannya, di sana Mizuha berkata bahwa serangan dari si Kapten Iblis itu sangatlah lebih kuat dari sebelumnya. Mizuha pun di sana langsung datang ke tengah kehancuran yang sedang terjadi dan di sana ia bingung dengan apa yang harus dilakukannya sekarang. Tiba-tiba di sana Mizuha dan yang lainnya pun langsung mendapatkan pesan dari Nagi yang sekarang sedang memperhatikan mereka. Di sana Nagi pun berkata agar sekarang mereka bekerja sama supaya bisa mengalahkan monster yang sedang mereka hadapi. Mizuha yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa mereka semua sudah bekerja sama, tapi tetap saja semuanya masih sulit. Namun di sana Nagi pun memberitahu lewat pesan jika kunci dari kemenangan mereka ada di tangan Mizuha dan Ruka. Mizuha yang mendengar hal itu langsung terkejut dan sekarang di hadapannya juga ada sesuatu yang akan menerjang ke arahnya. Terlihat Mizuha pun langsung menghindar karena ternyata tadi ada sebuah serangan besar yang akan mengenai dirinya.
Ruka pun di sana datang dan ia berkata jika sekarang mereka harus bekerja sama seperti yang dikatakan oleh Nagi sebelumnya. Mizuha yang mendengar hal itu langsung menatap tajam dan ia berkata jika perkataan dari Ruka barusan sangat tepat. Mizuha pun langsung menganalisa keadaan yang terjadi sekarang dan di sana ia berkata bahwa si Kapten Iblis memang punya kekuatan yang hebat. Namun untuk mengeluarkan skillnya, si Iblis butuh waktu yang lama. Mizuha pun berkata bahwa sekarang dirinya meminta bantuan agar Shido dan yang lainnya menyerang si Kapten Iblis dari arah lain. Terlihat di sana si Kapten Iblis sedang mengumpulkan kekuatannya lagi dan sudah bersiap untuk menyerang Mizuha yang ada di hadapannya. Mizuha yang melihat hal itu langsung bersiap dengan skillnya dan hal itu juga berlaku bagi Shido dan yang lainnya. Di sana serangan dari si Kapten Iblis langsung ditahan oleh Mizuha dan yang lainnya. Namun sayang pertahanan mereka tak cukup sehingga serangan dari si Kapten Iblis hampir mengenai mereka. Ketika mendengar Mizuha yang mengambil kepemimpinan, Nagi pun sedikit kaget. Ia berkata bahwa dirinya tak menyangka jika yang jadi pemimpin adalah Mizuha dan bukan Ruka maupun Ryuji. Mizuha sendiri sekarang terlihat kelelahan dan ia berkata jika sekarang kekuatan mereka tak cukup. Jadi di sana ia berpikir bahwa mereka tidak mungkin bisa menang melawan si Kapten Iblis. Meski begitu di sana Mizuha tak menyerah dan di sana ia mencoba untuk mengingat lagi wejangan yang diberikan oleh Nagi. Ia pun di sana ingat kembali ketika Nagi berkata jika mereka bisa menggunakan kekuatan magic untuk digabungkan. Meski begitu di sana Mizuha berpikir bahwa ia masih belum yakin dengan pemikirannya, tapi tetap saja ini adalah situasi yang harus ia lakukan. Pada akhirnya di sana Mizuha pun memanggil rekan-rekannya dan ia berkata agar sekarang mereka semua meminjamkan kekuatannya. Mizuha langsung membuat rencana dengan mereka, sedangkan si Fuka malah memperhatikan dari kejauhan saja. Terlihat sekarang Mizuha dan Ruka pun sudah bersama dan sekarang tim mereka sudah bersiap untuk bertarung kembali. Shido di sana sedikit tidak yakin dan dia bertanya apakah sekarang mereka yakin dengan apa yang akan dilakukannya. Ryuji yang mendengar hal itu malah bersemangat dan dia berkata agar sekarang mereka fokus saja dengan apa yang sudah direncanakan. Si Kapten Iblis di sana bersiap mengeluarkan skillnya lagi dan bahkan sekarang si Kapten Iblis bersiap mengeluarkan magic level 5. Terlihat serangan si Kapten Iblis tadi pun datang ke arah mereka dan langsung menciptakan sebuah ledakan yang mengerikan. Fuka dan bawahannya di sana terkena dampak dari serangan itu dan ia berkata jika Mizuha dan yang lainnya bodoh dan ia berpikir jika mereka semua pasti sudah mati. Namun tiba-tiba Fuka pun langsung terkejut dengan apa yang dirinya lihat pada saat ini. Terlihat Mizuha dan yang lainnya selamat dan sekarang terlihat Ruka dan Mizuha ini sedang digendong karena sedang mengumpulkan kekuatan. Karin sendiri di sana langsung menggunakan Sacred Heal miliknya yang merupakan skill level 3 yang cukup mengesankan. Kekuatan semua orang yang ada di sana pun langsung pulih kembali berkat Sacred Heal yang tadi dikeluarkan oleh Karin. Nagi yang mengetahui hal itu langsung berpikir jika rencana mereka cukup bagus dan sekarang ia akan memperhatikannya dengan seksama. Sedangkan Mizuha dan Ruka sendiri sekarang terlihat sedang mengumpulkan kekuatan mereka secara bersamaan. Terlihat Mizuha langsung bersiap untuk mengeluarkan kekuatan yang sudah dikumpulkannya dan hal itu juga berlaku bagi Ruka yang sekarang akan menyerang si Kapten Iblis yang ada di hadapan dirinya. Mereka berdua di sana bekerja sama dan mereka langsung bersiap untuk mengeluarkan kekuatan berbarengan. Nagi pun langsung tersenyum. Ia mengatakan bahwa mengkombinasikan dua kekuatan mereka sangatlah bagus. Terlihat Ruka dan Mizuha memang berhasil mengkombinasikan kekuatannya dan sekarang mereka berdua mengeluarkan serangan magic level 6. Si Kapten Iblis yang terkena serangan itu langsung berteriak kesakitan karena terkena serangan mereka berdua. Ryuji dan yang lainnya pun langsung terkejut karena mereka tak menyangka jika tadi Mizuha dan Ruka berhasil mengeluarkan magic yang sangat kuat. Namun ternyata si Kapten Iblis masih hidup walaupun sekarang tubuhnya sekarat dan sudah bersiap untuk mati. Ketika melihat hal itu Fuka langsung tersenyum senang dan ia berkata jika sekarang adalah waktu bagi dirinya untuk menyerang. Namun tiba-tiba di sana Fuka lemas karena di sana semua kekuatan yang ia miliki tiba-tiba terserap oleh sesuatu. Fuka di sana hampir pingsan karena hal tersebut dan ternyata hal itu terjadi karena Nagi yang mengeluarkan kekuatannya agar Fuka tidak mengganggu Mizuha dan yang lainnya. Sedangkan si Kapten Iblis sendiri sekarang mulai menjadi butiran debu karena sedari tadi memang sudah sekarat dan dekat dengan kematian. Langit pun sekarang cerah kembali karena malapetaka sudah berakhir. Ryuji dan yang lainnya langsung senang dan ia berkata jika sekarang mereka sudah berhasil menghentikan malapetaka yang ada. Sedangkan Mizuha dan Ruka pun sekarang terlihat akan terjatuh karena kelelahan. Ketika mereka berdua terjatuh, mereka berkata bahwa sekarang kekuatan magic mereka benar-benar habis karena tadi sudah digunakan semuanya. Namun meski begitu di sana dua orang itu senang karena tadi mereka telah berhasil menang melawan malapetaka yang ada. Cerita pun mentok.
Cerita pun selesai ya guys ya. Ceritanya udah mentok dan bakal dibahas nanti lagi kalau ceritanya sudah mulai banyak. Dan mungkin untuk pelajaran yang bisa diambil dari ceritanya ialah agar kita terus berusaha. Kayak contoh mereka nih, walaupun mereka sudah menjadi lemah, tapi kalau berusaha sekeras mungkin dengan metode yang tepat, maka mereka bisa berhasil dan menjadi lebih kuat. By the way, Nagi ini sekarang sedang mengembangkan kekuatan orang lain, karena ia tidak mungkin berusaha sendirian ketika akan melawan malapetaka yang ada di mana-mana. Jadi ya, kita bisa tahu ke depannya, Nagi pasti tidak akan berjuang sendirian, dan pasti bisa menyelesaikan semua masalah yang ada dengan teman-temannya. Mungkin segitu saja saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.